Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Samuel Ripaldi. Dan perkenalkan, nama saya Siti Zahra Anaiza Herliana. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia antara 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dalam model ini, kekuasaan politik lebih terpusat dan Soekarno berupaya mengintegrasikan berbagai kekuatan politik dengan cara mengendalikan partai-partai dan mengedepankan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Latar belakang dari demokrasi terpimpin. Latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia mencakup beberapa faktor, seperti ketidakstabilan politik setelah kemerdekaan, konflik antar partai, dan kegagalan sistem demokrasi parlementer yang ada sebelumnya. Soekarno merasa perlu untuk menyatukan berbagai kekuatan politik untuk mencegah konflik yang lebih besar dan mencapai stabilitas. Selain itu, adanya ancaman dari gerakan separatis dan ketegangan perang dingin juga memengaruhi keputusan untuk menerapkan sistem ini. 3 tujuan. Pertama, nasionalisme, mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, keadilan sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Ketiga, kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keempat, kemandirian ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan lainnya. Kelima, modernisasi sosial dan budaya, mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Kebijakan 1. Penguatan kekuasaan eksekutif. Soekarno memperkuat kekuasaan eksekutif dengan mengurangi peran partai politik dan lembaga legislatif. Ini dilakukan untuk menghindari konflik politik yang berkepanjangan. 2. Konsep nasakom. Soekarno mengembangkan ide nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dan mengurangi ketegangan antar kelompok. 3. Pengendalian media. Pemerintah menerapkan kontrol terhadap media untuk mengatasi kritik dan menjaga stabilitas politik sehingga banyak surat kabar dan majalah yang diberedar. 4. Pembangunan ekonomi. Fokus pada pembangunan ekonomi dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur meskipun seringkali terhambat oleh korupsi dan inefisiensi. 5. Militerisasi politik, mengintegrasikan militer dalam struktur pemerintahan dan politik, di mana militer memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung kebijakan pemerintah. 6. Konfrontasi dengan Malaysia, kebijakan luar negeri yang agresif termasuk konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai bagian dari perjuangan anti-imperialis. Walaupun pada mulanya Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Soekarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI Kreutzg 2007 nomor 44 hingga 45.
Kompetisi yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di paruh pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965.